Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takwa adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehingga menjadi sesuatu hal yang wajib diwasiatkan oleh seorang yang khutbah di dalam setiap salat Jumat. Kemanfaatan daripada takwa ini banyak sekali yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, sehingga menjadi pengingat bagi kita betapa pentingnya yang namanya takwa dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Mudahan dan jalan keluar dari berbagai macam persoalan Allah janjikan diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih wa yu'zim lahu ajra. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan janji penghapusan kesalahan dan dosa-dosanya serta pelipat gandaan pahala amal ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan takwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Karenanya di dalam agama kita dikenal ada namanya ilmu kasbi dan ada namanya ilmu wahbi. Ilmu yang didapatkan karena kita belajar dan ilmu yang didapatkan langsung ilham dari Allah Subhanahu wa taala atau yang biasa banyak mengenal dengan istilah laduni. Tidak hanya itu saja, takwa menjadi penentu amal kita diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menceritakan mengenai ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan bisa meraih Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhanya hanya sekedar untuk mengucurkan darah dan membagikan daging-daging yang kita sembelih dari binatang kurban yang ada. Akan tetapi semuanya akan bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dari ketakwaan yang ada. Karenanya menjadi penting wasiat takwa diberikan oleh setiap orang yang menyampaikan khutbah, sehingga kita menjadi sadar bahwa setiap hari kita harus memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita diberikan banyak keberkahan. Apa makna takwa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendefinisikan takwa dengan definisi yang mudah dicerna dan sederhana. At-taqwa hiya arba'atu asya. Takwa itu adalah orang yang menghiasi dirinya dengan 4 perkara. Al-khauf minal jalil, wal amal bit tangzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad liyaumir rahil. Takwa itu intinya adalah 4 hal. Ketika seseorang al-khauf minal jalil menanamkan rasa takut pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, wal amal bitangzil, mengamalkan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waridha bil qalil, rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menurut diri kita itu sedikit. Yang keempat adalah wal isti'dad liyaumir rahil, dan bersiap-siap untuk perjalanan panjang menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal jalil, kunci utama dalam kehidupan ini adalah ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam sebuah riwayat, kutipan salah satu hadis tentang 7 kelompok manusia yang akan dipayungi oleh payungnya Allah ketika hari kiamat adalah diantaranya adalah yang menanamkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ketika dalam riwayat itu disebutkan rajulun, salah satunya adalah seorang laki-laki, da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ketika seseorang dirayu oleh seorang wanita yang mempunyai posisi dan kecantikan, tapi menjawab dengan jawaban yang tegas, menolak karena saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya takut kepada Allah adalah merupakan simah atau tanda bagi orang yang semakin tinggi ilmu yang Allah berikan, maka akan semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang prinsip utama ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyampaikan, al-ilmu khasyah kulluh bidzaka yu'raf ahluh. Ilmu itu intinya adalah menanamkan rasa takut kepada Allah, dan itulah dikenal keilmuan seseorang dinilai dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanya orang-orang yang mendapatkan gelar ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kapasitas keilmuan, kepandaian berpidato, bisa mengisi khutbah dan lain sebagainya. Tapi inti keilmuan seseorang ada pada rasa takut dan tidaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia kepada Allah, maka akan semakin tinggi nilai ilmunya. Dan ketika semakin tidak ada rasa takut, semakin rendah pula nilai ilmunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amal bitangzil. Inti takwa adalah mau mengamalkan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang datang dari Allah. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah As-Sunnah, dan yang ketiga adalah hadis qudsi. Kenapa hadis dimasukkan di dalam kategori wal amal bitangzil? Karena pada hakikatnya apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya merupakan sesuatu hal yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karenanya di dalam ilmu ushulul fikih kita mengenal ada namanya bab nasakh dan mansukh. Di sana akan ada ditemukan naskhus sunnah, naskhul kitab bis sunnah, di mana hukumnya Al-Qur'an dinasakh oleh al-hadits dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah bentuk bahwa apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waridha bil qalil. Rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun menurut nafsu dan jiwa seseorang kadang-kadang pemberian itu nilainya sedikit, tapi tidak akan ada habisnya ketika seseorang selalu menuruti hawa nafsunya. Wan nafsu tajda' an takuna faqiratan wal faqiru khairun min ghinan yutghiha ghinan nufus qana'atuha fa in abad fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Tradisi dan tabiatnya nafsu tidak mau dan enggan untuk diajak hidup dalam keadaan kekurangan. Padahal hakikat manusia yang kaya ketika di dalam jiwanya tertanam yang namanya qanaah. Ketika qanaah ini sudah hilang, untuk menuruti keinginan seseorang, satu manusia saja, semua isi bumi ini tidak pernah akan cukup. Itulah karenanya ketika manusia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka akan tertanam dalam jiwanya, dalam dirinya jiwa yang qanaah. Yang terakhir adalah al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan dalam rangka menuju kematian. Sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh siapapun manusia yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kematian pasti akan menjemput, tinggal jadwal dan waktunya saja Allah yang Maha tahu. Karenanya yang terpenting dalam kehidupan kita adalah bagaimana beramal untuk mempersiapkan diri dalam rangka menuju kematian, dan itulah amalnya orang yang cerdas. Al-kais mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menekan hawa nafsunya dan obsesi amalnya selalu untuk apa yang akan dialami setelah kematian nanti. Sehingga tidak pernah orang yang bertakwa kepada Allah melupakan kematian dalam hidupnya. Karena ingat akan kematian itulah yang akan memancing diri manusia untuk senantiasa mengisi amalnya dengan amal saleh. Karenanya orang yang paling rugi adalah orang yang selalu melupakan dengan yang namanya kematian. Sahih syammir dzakiril mauta fanisyanuhu khusranum mubinu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selamat minad dunya ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم الطف بنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين الأذى والغلاء والقحط والجور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وألف بين قلوبهم وادفع شر بعضهم عن بعض يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة واختم لنا بالحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون. قيموا الصلاة.